Assalamualaikum, halo semua. Cerita tentang hantu penunggu sekolah sampai saat ini masih menjadi cerita seru yang menarik bagi para siswa dan bisa menjadi terkenal sampai ke mana-mana. Berikut ini adalah kelanjutan cerita tentang hantu di sekolah yang paling angker di Indonesia. Tapi sebelum dimulai, yuk kita dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk pemberitahuan cerita terbaru. Kisah ini merupakan kisah lama sekitar tahun 90-an. Meskipun cerita lama, tapi cerita ini sangat legendaris di masanya. Bahkan sampai saat ini dikisahkan ada seorang anak yang bernama Bimo. Dia adalah anak sekolah yang saat itu duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Jangankan tinggal di desa, waktu dulu pun di kota tidak seterang saat ini, apalagi di kampung. Memang pada era 90-an tentu saja keadaannya masih sangat memprihatinkan. Saat itu Bimo sedang selesai mengikuti kegiatan pramuka. Sebelum pulang, Bimo rupanya mampir terlebih dahulu ke toilet sekolah karena memang ia menahan kencing. Entah bagaimana ceritanya, tahu-tahu setelah ia masuk ke dalam kamar kecil, ia terkunci di dalam kamar mandi itu. Tenaganya telah sepenuhnya dikerahkan untuk mencoba membuka pintu kamar mandi. Namun rupanya usahanya sia-sia. Malah tak lama kemudian ia seperti mendengar langkah kaki menuju kamar mandi tempat Bimo terkunci. Namun tak seperti yang diharapkannya, suara langkah kaki tersebut berhenti dan menghilang tanpa ada tanda-tanda orang yang berada di sekitarnya. Perasaannya jadi menciut dan takut. Bimo yang terkenal bandel dan nakal kemudian mencoba mencari jalan keluar lainnya. Namun saat ia melihat ke arah atas kamar mandi, ia melihat penampakan seorang wanita berambut panjang dan berpakaian serba putih dengan banyak luka di sekujur mukanya, dan sosok itu sedang memperhatikannya dari kayu atap bangunan kamar mandi. Sontak Bimo yang kaget dan takut langsung berteriak minta tolong sambil menangis. Penjaga taman yang mendengar teriakan dari Bimo lantas buru-buru berlari ke arah kamar mandi. Anehnya ketika Pak Eko, sang penjaga kebun sekolah, membuka pintu kamar mandi, dengan mudah pintu tersebut terbuka. Di dalam kamar mandi terlihat Bimo sedang menangis dan jongkok sambil menutup matanya. Kemudian Pak Eko menggendongnya keluar dari kamar mandi dan mengajaknya ke belakang sekolah, yaitu ruangan di mana Pak Eko biasa berjaga. Bimo sepertinya merasakan ketakutan yang luar biasa sampai-sampai ia menangis tak henti-hentinya. Setelah terlihat agak tenang, Pak Eko mencoba bertanya kepada Bimo mengenai apa yang telah ia alami barusan. Dari situ kemudian Bimo menceritakan kejadian yang ia alami tentang kisah misteri hantu di sekolah. Ia menuturkan bahwa di kamar mandi sekolah terdapat hantu wanita berambut panjang yang mengenakan pakaian putih serta berwajah penuh luka. Mendengar cerita horor dari Bimo, Pak Eko juga membenarkan bahwa di sekolah tersebut memang ada penunggunya, dan salah satunya adalah kuntilanak yang sangat iseng. Kisah selanjutnya kejadian seram yang terjadi di SMA 3 dan SMA 5 Bandung.
Hantu ini dikenal dengan nama hantu Nancy, yang konon merupakan hantu dari zaman Belanda. Rumornya mengatakan jika Nancy adalah korban pembantaian, akan tetapi ada pula yang mengatakan kalau Nancy bunuh diri karena mengalami kekerasan, penganiayaan. Dikisahkan dari seorang murid angkatan tahun 95, di mana waktu itu mereka sedang berada di dalam kelas. Seperti biasa, mereka semua sedang menunggu guru untuk pelajaran matematika. Biasanya guru datang tidak lebih dari 15 menit setelah pergantian pelajaran. Namun saat itu berbeda, dan para murid akhirnya menjadi bosan karena terlalu lama menunggu dan beranggapan jika Pak Guru mungkin sakit dan tidak bisa mengajar. Lantas ketua kelas bertanya kepada teman-temannya, apakah sebaiknya kita melapor ke ruang guru? Namun teman-temannya menyarankan agar menikmati dulu kelas yang kosong ini. Mereka lantas menghabiskan waktu dengan bermain kartu. Hingga tidak lama kemudian kelas mereka menjadi gaduh. Tiba-tiba masuklah seorang guru dengan muka merah padam lalu memarahi mereka. Rupanya sudah sejak setengah jam guru tersebut mencari anak-anak yang ada di kelas. Namun para guru tidak melihat anak-anak pergi kemana. Bahkan sang guru pun sempat meminta bantuan guru-guru yang lain untuk mencari, namun mereka semua tidak menemukan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah mata dan telinga sang guru yang ditutup tanda kutip atau anak-anak itu yang ditutup sehingga tidak terlihat. Mamang yang terkenal karena keahliannya sebagai juru kunci di tempat itu adalah Mang Uca, di mana jika sudah mau menjelang maghrib, maka Mang Uca mengadakan ritual untuk memindahkan hantu Nancy yang usil itu ke tempat yang relatif aman. Namun nampaknya jika masih siang atau pagi, sang hantu Nancy ini memang belum dipindahkan oleh Mang Uca. Cerita selanjutnya masih berada di tempat yang sama, yaitu di SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Melihat dari bangunannya, bangunan SMA ini memang tidak hanya terkenal akan keadaan hantu Nancy-nya saja, melainkan juga ada sosok hantu lain seperti hantu pastor atau perwira Belanda yang sering menampakkan dirinya di gedung sekolah ini. Bangunan sekolah SMA 3 dan SMA 5 di Bandung ini meskipun dua tempat namun berada di satu lokasi yang sama. Lokasi ini memiliki bentuk bangunan dengan gaya yang sangat klasik. Jika dilihat-lihat, bentuknya menyerupai Museum Fathahillah yang ada di Jakarta Barat. Jika pagi hingga siang hari, semua sudut bangunan nampak indah. Namun jika sudah menjelang sore hingga malam, suasana menjadi mencekam. Sudah banyak kehebohan yang terjadi akibat kemunculan hantu Nancy. Salah satunya datang dari seorang guru yang ketika itu memiliki beberapa pekerjaan, sehingga baru bisa selesai ketika hari sudah mulai gelap. Karena kebetulan bekerja sendirian, sedangkan teman lainnya sudah pulang duluan, sang guru yang nampak canggung dengan kondisi yang sepi akhirnya sedikit ketakutan dan memutuskan untuk menghubungi anaknya agar menjemputnya di sekolahan. Saat itu belum ada ponsel genggam, sehingga harus menggunakan telepon umum yang letaknya berada di seberang tangga. Awalnya pembicaraan berjalan lancar, tapi beberapa menit kemudian sang guru tak lagi menjawab panggilan anaknya dari balik telepon.
Ketika si anak sampai di sekolah, dia mendapati ibunya, sang guru, sudah tak sadarkan diri di dalam box telepon umum. Kemudian setelah siuman, sang anak bertanya kepada ibunya, mengapa ibu tidur di telepon umum? Sang ibu tidak lantas menjawab, tapi malah mengajaknya segera pulang ke rumah dan baru bercerita ketika sampai di rumah. Sang ibu berkata jika tadi ibu melihat sosok seram yang seketika muncul dari belakang pada saat ibu sedang menelpon kamu. Oke, sekian cerita gambar untuk edisi kali ini. Lihat video lainnya yang sudah dibuat oleh Cerita Gambar dengan mengklik tulisan video yang ada di atas. Nanti akan banyak video yang sudah pernah dibuat oleh channel Cerita Gambar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan like, komentar, dan share ke teman dan sahabat lainnya. Buat yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru. Sampai jumpa.